Halo semua, pernah nggak sih kalian ngerasa pas akhir bulan gitu, laporan keuangan udah kelihatan rapi, tapi kok kayak ada yang ganjil ya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas solusinya. Ayat Jurnal Penyesuaian atau AJP. Kedengarannya emang rumit, tapi tenang aja, sebenarnya ini logis banget kok. Oke, kita bedah lebih dalam ya. Buat kalian, entah itu pemilik bisnis atau mahasiswa akuntansi, pasti pernah deh ngalamin ini. Akhir bulan, raca saldo kelihatan cakep banget, debit kreditnya balance. Tapi pertanyaannya, apakah seimbang itu udah pasti bener? Apa angka-angka itu beneran nunjukin kondisi asli bisnis kalian? Jawabannya sering banget belum. Kenapa? Karena banyak kejadian ekonomi yang nggak praktis kalau dicatat tiap hari. Contohnya nih, berapa kertas yang kepake hari ini? Atau sewa ruko yang udah berjalan 1 hari? Atau gaji karyawan yang udah jadi hak mereka, tapi kan bayarnya nanti? Nah, hal-hal kayak gini nih yang bikin ada gap antara catatan kita sama kenyataan. Nah, buat nutupin gap tadi, para akuntan profesional punya senjata andalan, namanya Ayat Jurnal Penyesuaian. Ini tuh bukan cuma sekedar ngerapiin angka ya, tapi tujuannya buat mastiin laporan keuangan yang kita bikin itu akurat banget. Jadi bisa dipegang buat ngambil keputusan penting. Terus AJP itu apaan sih? Gampangnya gini. Ini tuh jurnal yang kita bikin bukan karena ada transaksi sama orang luar, tapi buat ngoreksi dari dalam, buat ngupdate saldo akun yang udah ada. Tujuannya cuma satu, biar angka di laporan keuangan itu match sama kondisi di lapangan. Nah, ini nih poin paling pentingnya. AJP itu ibarat jantungnya akuntansi akrual. Aturan mainnya ada 2, gampang kok. 1, pendapatan itu diakui pas kerjaan kita beres, bukan pas duitnya masuk. 2, beban diakui pas kita udah nikmatin manfaatnya, bukan pas kita bayar tagihan. Nah, 2 prinsip ini yang bikin laporan keuangan jadi bener-bener valid. Oke, sekarang kita masuk ke bagian prakteknya. Ada 5 skenario paling umum yang hampir pasti butuh jurnal penyesuaian di akhir periode. Kalau kalian ngerti kelima-limanya, wah ini kunci banget buat jago AJP dan bisa ngelihat kondisi keuangan yang sesungguhnya. Yang pertama, beban dibayar di muka. Gampangnya, ini biaya yang udah kita lunasin di depan, tapi manfaatnya kita dapat dikit-dikit seiring waktu. Contoh paling gampang, ya sewa ruko atau asuransi yang dibayar langsung buat setahun penuh. Coba kita lihat contohnya. Ada UMKM Maju Jaya nih. Mereka bayar sewa 12 juta buat setahun. Nah pas akhir Januari kan udah kepake sebulan tuh. Artinya 1 juta dari 12 juta itu udah jadi beban sewa buat bulan Januari. Sisanya yang 11 juta itu masih jadi aset, namanya sewa dibayar di muka. Kalau nggak ada AJP ini, laba bulan Januari bisa salah total loh. Skenario kedua, ini kebalikannya. Pendapatan diterima di muka. Ini kejadian pas pelanggan bayar lunas di depan buat jasa yang bakal kita kasih nanti. Jadi, duitnya udah di tangan, tapi kita belum boleh ngakuin itu sebagai pendapatan. Kenapa? Ya karena kerjaannya belum kita lakuin. Contohnya gini. Kita dapat kontrak jasa 6 juta rupiah untuk 6 bulan. Pas akhir bulan pertama, kita kan udah ngerjain bagian untuk sebulan itu. Nah, barulah kita boleh ngakuin 1 juta rupiah sebagai pendapatan jasa. Sisa 5 jutanya gimana? Itu masih jadi pendapatan diterima di muka, yang sebenarnya itu utang kerjaan kita ke klien. Penting banget dicatat gini, biar laba kita nggak kelihatan kegedean. Lanjut ya, skenario ketiga, beban akrual. Ini tuh biaya-biaya yang udah kejadian, kita udah nikmatin manfaatnya, tapi kita belum bayar atau catat aja. Contoh paling klasiknya, gaji karyawan. Mereka udah kerja, tapi kan gajiannya nanti. Bayangin deh karyawan kerja full sebulan di Desember, tapi gajiannya baru tanggal 1 Januari. Nah disinilah AJP beraksi. Meskipun duitnya belum keluar dari kantong, beban gaji 2,5 juta itu harus diakui di Desember. Kenapa? Karena tenaganya mereka kita pakai di Desember. Jadi kita catat sebagai beban gaji dan utang gaji. Kalau ini kelewat, wah laba bulan Desember jadi kelihatan kegedean, padahal nggak gitu. Dan lagi-lagi, kebalikannya, sekarang pendapatan akrual. Ini pendapatan yang udah jadi hak kita, kerjaan udah beres, barang udah dikirim, tapi kita belum nagih atau belum terima duitnya. Misalnya nih, akhir bulan kita udah kelarin proyek 3 juta buat klien, tapi invoice-nya baru mau dikirim bulan depan. Nah, pendapatan itu kan sebenarnya hak kita di bulan ini, jadi kita harus catat sekarang juga. Caranya, nambahin piutang usaha dan pendapatan jasa. Ini penting banget, biar performa perusahaan di bulan itu gak kelihatan lebih jelek dari aslinya. Dan yang terakhir, skenario kelima, penyusutan. Coba bayangin, kamu beli mesin produksi buat bisnis. Kan gak adil ya, kalau seluruh harga mesin itu jadi beban cuma di bulan pembelian.
Nah, penyusutan itu cara keren buat nyicil biaya aset besar itu jadi beban kecil-kecil tiap bulan selama masa pakainya. Ingat ya, ini tuh soal alokasi biaya, bukan soal harga jual mesinnya turun. Contohnya gini, kita beli peralatan 12 juta. Kira-kira bisa dipakai 4 tahun atau 48 bulan. Artinya, tiap bulan kita harus ngakuin sebagian harganya itu sebagai beban penyusutan. Berapa? Ya, 250.000. Proses ini penting banget, biar biaya aset yang gede itu bisa di-match-in sama pendapatan yang dia hasilkan dari bulan ke bulan. Ini baru namanya akuntansi yang bener. Oke, kita udah lihat gimana cara kerjanya. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih ini penting banget? Kenapa AJP itu langkah yang nggak boleh banget di-skip dalam siklus akuntansi? Well, ini bedanya antara punya data mentah sama punya informasi bisnis yang cerdas. Coba deh lihat perbandingan ini. Tanpa AJP, laporan keuangan kalian bisa salah arah banget. Laba bisa kelihatan kegedean atau kekecilan, yang ujung-ujungnya bikin kita salah ambil keputusan. Tapi dengan AJP, kita dapat gambaran yang jujur. Data yang bikin bank percaya buat ngasih pinjaman dan bikin investor yakin buat naruh modal. Tentu aja, dalam prakteknya ada beberapa jebakan yang mesti dihindarin. Ini nih kesalahan yang paling sering terjadi. Kelupaan bikin AJP, salah masukin akun, salah ngitung, atau debit kreditnya kebalik. Tiap kesalahan ini, sekecil apapun, bisa fatal akibatnya buat akurasi laporan keuangan dan pastinya ngerusak kredibilitas bisnis. Oke, jadi mari kita tarik kesimpulan utamanya dan kenapa hal ini benar-benar jadi game changer buat pemahaman keuangan kalian. Pada akhirnya, ayat jurnal penyesuaian itu bukan cuma soal teknis doang. Kalau kalian bisa menguasai ini, itu tandanya kalian benar-benar paham gimana sebuah bisnis menciptakan nilai seiring berjalannya waktu. Ini langkah penting dari yang tadinya cuma nyatet transaksi, jadi seorang analis keuangan yang bisa diandalin. Nah, kalau kalian ngerasa pembahasan kali ini ngebantu dan bikin lebih ngerti, kami seneng banget kalau kalian mau klik tombol like, tinggalin komentar, dan share ya. Jangan lupa juga buat subscribe dan follow channel ini biar nggak ketinggalan konten-konten keren lainnya. Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak udah nyempatin waktu buat belajar bareng. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.